Oke, dalam video kali ini Mimin akan menceritakan kisah Itoshi bersaudara. Alasan kenapa Itoshi Rin sangat membenci Itoshi Sai. Saat masih kecil, Rin sangat lengket dengan Sai. Bahkan ketika Sai ada pertandingan, Rin selalu datang untuk menonton. Sai kecil sangatlah hebat. Bahkan di usianya yang begitu muda, Sai sudah mendapatkan banyak penghargaan. Saking berbakatnya, reporter selalu mendekati Sai untuk diwawancarai. Setelah pertandingan usai, reporter mendekati Sai dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Sai-kun? Berdiri dalam sorotan dunia sebagai pemain sepak bola jenius di usia 8 tahun. Di masa depan kau ingin menjadi pemain seperti apa?" Sai menjawab, "Diamlah, pergi sana, aku akan melakukan yang kuinginkan." Mendengar jawaban Sai yang cuek, reporter itu menjadi emosi. Sai tidak peduli dengan mereka dan segera mengajak Rin pergi sembari memeleti reporter itu. Menurut Rin kecil, Sai adalah kakak yang hebat yang selalu peduli dengan adiknya. Sai bertanya pada Rin, "Kau mau es krim?" Rin menjawab, "Iya." Singkat cerita, Rin memakan es krim dan mendapatkan hadiah. Rin bertanya pada Sai, "Kak, bagaimana? Dapat hadiah juga?" Terlihat Sai cukup kesal karena kurang beruntung. Lalu Sai berkata, "Orang yang menghabiskan keberuntungannya pada hal bodoh seperti ini tak akan bisa menjadi yang terbaik di dunia." Rin merespon, "Sungguh? Begitu cara kerjanya?" Sambil mengemut stik es krim, Sai berkata, "Aku akan jadi penyerang terbaik di dunia. Hal-hal lainnya tak berharga." Dalam hati Rin berkata, Nichan benar-benar tidak suka kalah." Kemudian kita lanjut ke pertandingan Sai berikutnya. Terlihat Rin yang sedang berada di luar lapangan sedang bermain dengan mainannya. Pertandingan semakin intens. Rin melihat kakaknya yang hebat sembari berkata, "Nichan tak pernah kalah. Apa aku juga bisa menjadi seperti itu? Suatu hari nanti bisakah aku jadi kuat dan keren sama seperti Nichan?" Terlihat Sai melakukan crossing ke depan gawang. Para pemain pun kocar-kacir berupaya menerima crossing itu. Tapi siapa sangka Rin kecil memasuki lapangan dan menendang bola crossing dari Sai dan gol. Melihat seorang bocah memasuki lapangan tanpa izin, para pemain marah-marah kepada Rin. "Apa? Siapa cacongmu ini? Hei bocah, kau tak bisa menerobos begitu saja." Sai mendatangi Rin dan menyuruh rekannya untuk menyingkir. Rin yang melihat kakaknya datang berkata, "Maaf Nichan, aku..." Sai mengelus kepala Rin sembari berkata, "Rin, kau luar biasa. Main sepak bola denganku yuk. Kalau kau bisa jadi yang terbaik setelah aku." Rin kecil berkata dalam hati, "Nichan adalah orang baik nomor 1 di dunia." Sejak kejadian itu, Rin dan Sai bermain bola bersama-sama. Mereka berada di tim yang sama di Jepang dan selalu memenangkan setiap pertandingan. Rin merasa sangat senang bisa bermain bola dengan kakaknya. Saat bermain bersama kakaknya, Rin merasa tidak terkalahkan. Bersama dengan kakaknya pula, Rin memiliki mimpi akan menjadi pemain terbaik di dunia bersama kakaknya. Setelah pertandingan usai, mereka berdua istirahat di tepi laut sembari memakan es krim. Rin berkata, "Wah kak, aku dapat hadiah." Sai merespon, "Cara menyia-nyiakan keberuntunganmu, Rin." Rin melempar stik hadiahnya ke laut sembari berkata, "Pemusnahan bukti." Sai bertanya pada Rin, "Hei Rin, apa yang kau pikirkan saat kau bermain bola?" Rin menjawab, "Tidak banyak. Kurasa aku cuma berpikir mencetak gol. Karena kalau aku berlari di tempat yang terlihat kritis, kau akan mengumpan padaku." Sai bertanya, "Apa kritis? Apa yang kritis?" Rin menjawab, seperti di mana musuh akan panik dan berantakan." Sai berkata, "Kau terlalu mengandalkan instingmu." Rin menjawab, "Tapi ini berhasil. Lagian kau akan mengumpanku. Orang lain terasa kurang bagiku." Sai bertanya, "Terus apa rencanamu kalau aku tidak ada?" Rin menjawab, "Entahlah. Mungkin mencari orang lain untuk menggantikanmu." Mendengar Rin mencari penggantinya, Sai menendang Rin dan berkata, "Tak ada yang bisa menggantikanku. Menurutmu siapa aku, hah?" Rin berkata, Iya, kok Itoshi Sai sama yang terbaik di dunia." Menatap ke laut, Sai berkata bahwa besok dirinya akan pergi ke Spanyol untuk bermain di tim junior Real Madrid, klub terbaik di dunia.
Rin berkata dalam hati kalau dirinya sudah tahu akan hal itu. Lalu Rin berkata, "Kau akan jadi striker terbaik di dunia, jadi itu sudah wajar." Sae berkata, "Aku hanya berjalan di depanmu. Lebih baik kau mengejarku. Jangan menyerah hanya karena aku tak di sini." Rin menjawab, "Iya, saat ini tujuanku menjadi yang terbaik di Jepang lalu direkrut sepertimu." Sae merespon, "Tepat sekali. Lalu dunia, kita berdua akan jadi yang terbaik di dunia." Pada saat itu Itoshi bersaudara berbagi mimpi pada masa kecilnya, dan saya pun pergi meninggalkan Jepang untuk bermain di klub terbaik di dunia. Sejak saya meninggalkan Jepang, Rin selalu bermain sendirian sampai dirinya dewasa. Menurut Rin, bermain bola tanpa Sae terasa lebih sulit dari yang ia duga. Rin menggocek ke sana kemari untuk melewati semua musuh. Pelatih yang melihat Rin bermain sendirian berteriak, "Aku tahu kau bisa melihatnya, Rin. Umpan bolanya." Rekan-rekannya pun berteriak, "Rin, ayolah, berikan bolanya padaku." Terlihat Rin mulai mengumpan sembari berkata, "Kalau Nichan tidak di sini, aku akan menjadi penggantinya. Apa yang kurang dariku? Yang aku butuhkan untuk lebih dekat pada Nichan. Aku akan mengontrol batasan ini. Lalu aku akan mengambil tim ini dan membuatnya jadi yang terbaik di Jepang." Singkat cerita, pertandingan telah usai dan hari berganti malam. Pada malam hari, Rin masih terus berlatih dan berlatih. Ketika dirinya termenung sembari mengamati salju yang turun, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Bukannya tendangan itu lumayan jelek?" Dan ternyata suara itu berasal dari Sae yang datang menemui Rin. Rin pun tersenyum dan berkata, "Nichan." Tapi Sae dewasa terlihat berbeda. Dia telah kehilangan senyumnya. Melihat kakaknya datang, Rin berkata, "Sudah 4 tahun ya, tapi seharusnya kau baru pulang besok kan?" Sae menjawab, "Iya, aku datang lebih cepat dari yang dijadwalkan." Rin berkata kembali, "Begitu ya, aku terus mengikuti beritamu. Kau tahu, kau bermain dalam laga tim muda Real Madrid dan berhasil mencetak gol. Kau luar biasa, Nichan, tapi kau terlihat lebih kurus." Sae pun berkata, "Rin, ternyata dunia sangat besar. Ada banyak pemain yang jauh lebih baik dariku di sana." Rin terlihat bingung dengan apa yang dikatakan Sae. Sae melanjutkan perkataannya, "Aku merubah mimpiku. Aku bukannya menjadi striker yang terbaik. Aku akan jadi gelandang terbaik di dunia." Rin sangat kaget mendengar perkataan Sae. Lalu Rin berkata, "Apa yang kau penyerang kan? Apa gunanya jadi yang terbaik selain itu?" Sae berkata, "Diamlah. Kau hanya mengucapkan itu karena kau tidak tahu dunia." Rin sangat kesal mendengar kakaknya menyerah dengan mimpinya. Rin berkata, "Apa-apaan? Jangan putuskan sepihak seperti ini. Kau bilang kita akan bertarung bersama kan? Kau bilang aku jadi yang terbaik sesudahmu." Sae menjawab, "Iya, jadi aku akan jadi gelandang dan kau mencapai puncak sebagai penyerang." Rin yang kesal berteriak, "Hentikan, Nichan, aku tak mau itu. Aku adik dari striker terbaik di dunia." Menghela nafas untuk menenangkan diri, Rin berkata kembali, "Kau kembali ke sini untuk mengucapkan hal-hal menyedihkan ini. Aku tak ingin melihatmu seperti ini. Kau bukan kakak yang sama, kakak yang berbagi mimpi denganku." Mendengar perkataan Rin, tatapan Sae menjadi sedikit emosi. Sae pun berkata, "Dasar membosankan. Rin, sepertinya kau belum menyadari kalau lapangan bola adalah medan tempur. Maju. Kalau kau bisa mengalahkanku 1 lawan 1, aku akan berbagi mimpi denganmu lagi. Tapi kalau aku menang, mimpi kita berakhir di sini." Kakak terbaik di dunia yang sangat ia banggakan sudah berubah. Rin dan Sae dewasa bermain 1 lawan 1 yang merubah takdir mereka. Di malam hari turunnya salju, Itoshi bersaudara saling menatap satu sama lain. Rin berkata pada Sae, "Apa-apaan? Kalau aku kalah, mimpi kita akan berakhir. Kau tak bisa memutuskan sepihak begitu, Nichan." Sae menjawab, "Karena itu yang kau perlukan cuma menang, dan aku akan mempercayainya lagi. Ayo, Rin." Rin berkata, "Jangan bercanda." Duel Itoshi bersaudara dimulai, dan pencetak gol pertama akan memenangkan pertarungan ini. Melihat pergerakan kaki Sae, Rin hanya terdiam dan berkata, "Sangat cepat, skisors, dan double tap." Tempo di setiap sentuhannya sangat cepat, lebih cepat saat dia masih di Jepang. Sangat jelas, dribblenya sudah berkembang. Dia sudah beda level. Rin berlari dan berupaya mengimbangi permainan Sae. Tapi apa daya, skill Rin terlampau jauh. Sae melewati Rin dengan magic turn.
Rin masih berupaya mengejar sembari berkata, "Sial, ia tak memberiku waktu untuk berpikir. Sesudah ia merasakan dunia, ini level kakakku saat ini." Rin lagi-lagi terkecoh dan ternutmeg oleh Sae. Tidak menunggu late game, Sae langsung menembakkan bolanya ke gawang dan gol. Melihat Rin selemah itu, Sae berkata, "Rin, selama 4 tahun aku pergi, kau ngapain aja di sini?" Rin yang tidak berdaya menghadapi Sae berkata dalam hati, "Siapa sangka dia sangat-sangat jauh." Sae berkata pada Rin, "Kita selesai di sini." Melihat kakaknya akan pergi, Rin berkata, "Tunggu Nichan. Sesudah kau pergi, aku berjuang sekuat tenaga untuk jadi yang terbaik di Jepang agar direkrut seperti kau dulu. Aku mencoba menjadi seseorang yang bisa menggantikanmu. Aku bertarung untuk tim, lalu aku jadi yang terbaik di Jepang seperti yang kujanjikan. Tapi sekarang kau bilang kita selesai. Kalau aku tak bisa mengejar mimpi kita bersama, lalu aku tak punya alasan bermain sepak bola." Menatap Rin, Sae berkata, "Sudah, berhenti saja. Dasar membosankan. Kau ingin aku menghiburmu atau bagaimana, bodoh? Negara ini memang terlalu terbiasa dengan kedamaian. Siapapun yang berbakat akhirnya hanya menjadi sampah. Terbaik di Jepang, menggantikanku. Kau membuatku muntah. Jangan pernah lagi menggunakanku sebagai alasanmu bermain sepak bola. Dan lagi, mungkin bagimu aku orang yang spesial, tapi bagiku, kau hanya adik menyebalkan yang merusak pemandangan. Jangan jumawa hanya karena terlahir sebagai adikku. Kalau kau tak bisa bermain sepak bola, kau sama sekali tak berharga. Enyahlah Rin, kau tak lagi diperlukan dalam hidupku." Di malam yang dingin itu, Rin ditinggalkan kakaknya dalam kesendirian. Singkat cerita, Rin telah sampai di rumah. Rin berdiam di kamar sembari merenungi perkataan kakaknya. Rin mengatakan bahwa kakaknya Sae sungguh luar biasa. Rin merasa bahwa yang dikatakan Sae ada benarnya. Rin sudah muak dengan sepak bola. Rin hanya ingin berada di sisi Sae. Tapi bagi Sae, Rin hanya partner latihan yang Sae perlukan untuk menjadi terbaik di dunia. Rin merasa bahwa dirinya telah kehilangan nilainya. Rin juga merasa kebaikan Sae hanyalah sebuah kebohongan, dan Sae yang selama ini ia lihat hanyalah palsu. Rin berharap dirinya tidak pernah berbagi mimpi dengan Sae. Rin melemparkan trofinya. Rin yang frustasi berkata, Tidak. Perasaan ini dan waktu yang kita habiskan bersama itu bukan hal yang bisa kuinginkan begitu saja. Itu semua bukan hanya kebohongan. Aku akan menghancurkannya. Mati kau. Aku tak akan memaafkanmu. Itu sisa yang menjungkir balikan hidupku. Aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Setelah kejadian itu, Rin menyimpan dendam yang mendalam pada kakaknya. Sepak bola Itoshi Rin adalah balas dendam pada Itoshi Sae. Ingat, jangan menyakiti orang yang menyayangimu, karena nantinya dia akan menjadi musuh terbesarmu.